Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan desimal. Sebelumnya, Bu Fia harap kalian semua sudah mandi, sarapan, dan siap menerima pelajaran. Oke, kita mulai. Pecahan biasa penjumlahan. Pecahan biasa dengan pecahan desimal. Pecahan biasa kalian sudah sering ya menemukannya. Kalau pecahan desimal, kemarin juga Bu Fia sudah menjelaskan di pertemuan pertama, pecahan desimal itu yang mengandung koma. Misalkan saya punya 0,3. Nah, ini adalah contoh dari pecahan desimal. Nanti kalau pecahan biasa ketemu sama pecahan desimal, biasanya hasilnya diminta dalam bentuk pecahan biasa. Maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sebagai contoh di situ 0,3 artinya apa sih? Artinya adalah kita ambil angka setelah koma, yaitu angka 3. Kalau dijadikan pecahan biasa, maka angka 3 itu ada di atas atau jadi pembilang. Kemudian kita lihat setelah koma kita mundurkan sampai angkanya habis. Di situ cuma mundur 1, berarti ada 1 angka di belakang koma, artinya dia per 10. Jadi 0,3 bisa diubah jadi pecahan biasa, yaitu 3 per 10. Contoh lagi 0,09. Bagaimana kalau diubah jadi pecahan biasa? Kita lihat ya, angka setelah koma, yaitu ada angka 0 dan 9. Tapi angka 0 itu kan nggak berarti ya kalau di depan. Jadi kita pasang 9 per 1. Kemudian kita lihat setelah koma ada berapa angka? Setelah koma ada 1, 2, ada 2 angka, berarti per 100 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan pecahan desimal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, Bu Fia punya di sini. Saya punya di sini contoh nomor 1, 0,2 ditambah dengan 3 per 5. Hasilnya berapa? Nah, 0,2 di sini adalah pecahan desimal, 3 per 5 adalah pecahan biasa. Kalau ada pecahan desimal dan biasa, langkah pertamanya pecahan desimal kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Angka setelah koma adalah angka 2. Pasang angka 2 per 1. Karena di belakang koma cuma ada 1 angka ini, maka jadinya per 10. Oke, selesai. Kemudian ditambahkan dengan pecahan biasanya, yaitu 3 per 5. Jadilah pecahan biasa dan pecahan biasa. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa menyamakan penyebutnya 10 dan 5. Paling mudah pakai cara KPK, di mana KPK-nya 10 dan 5 adalah 10. Nah, karena ini dijadikan 10 dan dia juga sudah 10, maka angka yang di atasnya yaitu tetap 2 ditambah yang sebelah sini supaya jadi 10, 5-nya kita kali 2, maka 3 juga dikali 2 jadi 6. Oke, setelah itu kita jumlahkan 2 tambah 6, 8, yang bawah tetap 10. Terus kita perhatikan angka 8 dan 10 bisa kita sederhanakan ya, atau bisa kita kecilkan, yaitu dibagi dengan angka 2. Sehingga 8 dibagi 2 hasilnya 4, sementara 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka hasilnya di sini adalah 4 per 5. Paham anak-anak? Bu Fia harap kalian paham. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua.
Misalkan di sini saya punya 0,25 ditambah 3/20. Ini pecahan desimal, ini pecahan biasa. Langkah pertamanya sama. Yang desimal kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Kita lihat angka setelah koma yaitu angka 2 dan 5. Ya sudah, 25 karena ada dua angka, 2 dan 5 berarti per 100. Ditambah dengan pecahan biasanya yaitu 3/20. Ini langkah pertamanya ya, kita jadikan pecahan biasa. Selanjutnya kita menyamakan penyebutnya pakai cara KPK. 100 dan 20, KPK-nya adalah 100. Karena ini sudah 100, yang atas juga tetap 25 ditambah. Nah, sekarang 20 kita ubah menjadi 100, yaitu dengan mengalihkan 20 dengan angka 5. 20 kali 5 100, maka yang atas juga dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Sekarang kita jumlahkan 25 ditambah 15 sama dengan 40. Penyebutnya tetap 100. Oke. Nah, 40 per 100 kan angkanya besar ya, dan kalau kita lihat dia bisa kita sederhanakan. Coba ya, 40 per 100. Cara paling mudah kita coret nolnya 1, bawah juga 1, tinggal 4 per 10. Sama-sama genap, bisa kita kecilkan lagi. Coba kita bagi dengan angka 2, maka 4 dibagi 2 hasilnya 2, kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka hasil akhir dari 0,25 ditambah 3/20 adalah 2/5. Mudah. Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Ini agak sulit, tapi enggak juga sih kalau kalian paham ya. Contoh yang ketiga, 2/3 ditambah 1,4. Pecahan desimalnya ada di belakang. Ya nggak masalah, sama aja ya, tetap ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Bu, gimana kalau tadi kan yang dilihat adalah angka setelah koma, ini angka sebelum komanya ada angka 1. Udah tulis dua-duanya, 1 dan 4 per 1. Nah, yang kita lihat adalah angka setelah koma. Setelah koma ada satu angka, yaitu angka 4. Jadinya per 10. Mudah kan ya? Tetap mudah. Ditambah, di depannya ada pecahan 2/3. Langkahnya seperti tadi, kita cari KPK 3 dan 10, yaitu 30. Angka 3 kita kali dengan berapa supaya jadi 30? Kita kali 10, maka angka 2 juga dikali 10 jadinya 20. Ditambah, sekarang angka 10. 10 dikali berapa supaya jadi 30? Dia dikali 3, maka 14 juga dikali 3. Ayo, berapa 14 kali 3? Cepet-cepetan ngitung. 14 dikali 3 hasilnya adalah 42. Udah, kalian jumlahkan 20 dan 42 hasilnya 62/30. Selesai. Ini jadinya pecahan biasa. Tapi karena pembilangnya lebih besar, maka kita bisa mengubahnya ke dalam pecahan campuran. Caranya pakai porogapit seperti kemarin sudah dijelaskan Bu Fia. 62 dibagi 30 hasilnya adalah 2 di tengah. Kenapa 2 di tengah? Karena 2 dikali 30 hasilnya 60. Nah, supaya jadi 62 kurang 2. Penyebutnya tetap yaitu 30. Gimana? Mudah kan ya? Bu Fia harap kalian semua paham dan gak bosan-bosan belajar. Karena di semester ini materi kita adalah seputar pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, soal cerita, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya intinya semester ini kita belajar tentang pecahan. Jadi kalian jangan sampai bosan.
Dan jangan sampai nggak paham, karena semakin lama materinya semakin banyak. Oke? Selamat belajar anak-anak. Materi yang penting bisa kalian catat di buku catatan, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA-nya Bu Fia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.